Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mahesa Oka dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan NPM 22410133. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode etik jurnalistik Dewan Pers. Nah, kode etik jurnalistik ini umumnya digunakan sebagai pedoman operasional oleh profesi. Hal ini karena wartawan merupakan sebuah profesi. Nah, sehingga kode etik jurnalistik ini digunakan untuk pedoman operasional. Nah, selain itu, adanya kode etik jurnalistik ini juga sebagai wujud hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Dilansir dari buku Jurnalisme Kontemporer 2017 oleh Septiawan Santa, definisi kode etik jurnalistik ini adalah moral sekumpulan prinsip moral yang merefleksikan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan. Wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena wartawan merupakan profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sementara pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Jadi, kegiatan wartawan termasuk juga dalam kegiatan pers gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah landasan kode etik jurnalistik itu mengacu pada kepentingan publik ya teman-teman ya. Sebab kebebasan pers itu yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Institusi yang berhak menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Nah, sementara itu, pihak yang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah organisasi profesi wartawan dan atau perusahaan pers yang bersangkutan. Nah, kode etik jurnalistik berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral. Profesi wartawan selain itu juga isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kewartawanan itu sendiri. Dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia dijelaskan dan isi-isi dari kode etik jurnalistik. Pers Indonesia dijelaskan isi-isi dari kode etik jurnalistik yaitu dari pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan juga tidak beritikat buruk. Dan untuk pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Untuk pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan antara fakta dan juga opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, untuk yang pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, ataupun cabul. Pasal yang kelima, yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasalkan yang 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, untuk pasal yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan juga off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, untuk yang pasal ke-8 itu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar suku, ras, warna kulit, agama, dan juga jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, orang miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, untuk pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan kepribadiannya, kecuali untuk kepentingan publik. Untuk pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembicara, pendengar, atau pemirsa. Nah, untuk yang terakhir, pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Mungkin cukup segini dulu untuk materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.